Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Arianti dengan NIM 08201024 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan membahas tugas PMSJ 5 di mana soal-soal tersebut diambil dari buku Kolpo. Soal pertama, sampel acak 64 kantong popcorn cheddar putih ditimbang dan rata-ratanya 5,23 ons dengan simpangan baku 0,24 ons. Uji hipotesis bahwa mu sama dengan 5,5 ons terhadap hipotesis alternatif mu kurang dari 5,5 ons pada level signifikansinya 0,05. Hal yang pertama kita lakukan harus menuliskan diketahuinya dulu, di mana di sini banyaknya tadi N yaitu 64, rata-ratanya 5,23, standar deviasinya 0,24 dan alfanya 0,05. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis awalnya mu sama dengan 5,5. Hipotesis alternatifnya mu kurang dari 5,5. Alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian kita bisa mencari Z alfanya di mana Z 0,05 didapat 1,645. Di mana hasil ini didapat dari penghitungan tabel Z. Kemudian didapatkan daerah penolakannya, Z hitung kurang dari min 1,645. Di mana kalau bisa kita gambarkan, di mana kita bisa melakukan statistik ujinya dengan menggunakan rumus ini. Karena apabila kita lihat di buku Walpole, standar deviasinya itu sudah diketahui. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, kita tinggal kasih masuk rata-rata dikurang mu 0, hipotesis awalnya ya, dibagi standar deviasi per akar N. Kita tinggal kasih masuk angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, dan didapatkan hasilnya adalah min 9. Jadi keputusannya apa? Kita bisa menolak hipotesis awal karena nilai Z hitung berada sesuai dengan daerah penolakan, sehingga hipotesis alternatif yang benar adalah mu kurang dari 5,5 atau bisa dikatakan bahwa berat kantong popcorn cheddar kurang dari 5,5 ons. Oke, ke soal selanjutnya, sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu yang memiliki umur hidup yang kira-kira normal didistribusikan itu dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasinya itu 40 jam. Uji hipotesis yang mana mu sama dengan 800 jam terhadap hipotesis alternatifnya mu sama dengan tidak sama dengan maksudnya 800 jam. Jika sampel acak 30 bola itu memiliki umur rata-rata 788 jam, maka kita akan gunakan nilai P. Kita bisa ketahui rata-ratanya 788 dengan standar deviasinya 40, jumlahnya itu ada 30 bohlam ya. Dengan kita asumsikan bahwa alfanya itu 0,05. Kita bisa melakukan hipotesis awalnya mu sama dengan 800, hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Alfanya 0,05, di mana di sini daerah penolakannya itu Z hitungnya kurang dari min 96 atau Z hitungnya lebih dari 1,96. Nah, alfanya kita bagi 2, menghasilkan 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Z sama Z 0,025 menghasilkan 1,96. Ini dapat dari penghitungan tabel Z ya. Kemudian kita bisa melakukan penghitungan statistik uji, di mana Z hitungnya kita sama rumusnya kayak tadi di soal sebelumnya, di mana standar deviasinya itu sudah diketahui. Jadi kasih masuk semua angka-angka yang telah kita ketahui tadi. Namun di sini kita memakai nilai P. Nah, di sini
P sama dengan 2P Z lebih dari sama dengan Z hitung mutlak ya, sama dengan 2P dalam kurung Z lebih dari sama dengan min 1,64 mutlak min 1,64 maksudnya 2P Z kurang dari min 1,64 dan didapatkan hasilnya. Lalu keputusannya apa? Kita gagal menolak hipotesis awal karena nilai Z hitungnya itu berada di luar daerah penolakan, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata massa bohlam lampu adalah sama dengan 800 jam. Untuk soal selanjutnya, diklaim bahwa mobil didorong pada rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk menyimpan catatan kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar deviasinya 3.900 km menggunakan nilai P di kesimpulan? Jadi kita disuruh memasukkan nilai P di dalam konklusi kita. Kita ketahui N-nya itu ada 100, rata-ratanya 23.500, standar deviasinya 3.900. Kita lakukan hipotesisnya, hipotesis awalnya, mu sama dengan 20.000 dan hipotesis alternatifnya mu lebih dari 20.000. Lalu kita lakukan statistik uji, di mana di sini kita memakai rumus yang lagi-lagi sama seperti soal sebelumnya karena standar deviasinya ini diketahui. Ya, jadi masuk dan dapatkan hasil 8,97. Lalu kita tadi disuruh menggunakan nilai P. Kita masukkan P Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 kurang P Z kurang dari 8,97, maka didapatkan hasilnya adalah 0. Maka keputusannya apa? Menolak hipotesis awal karena nilai P diperoleh sebesar kira-kiranya itu 0 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil dapat dikendarai rata-rata lebih dari 20.000 km per tahunnya. Baik, soal selanjutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa SMA untuk menyelesaikan tes standar adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak dari 20 senior SMA membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini, dengan simpalan bakunya 4,3 menit, uji hipotesis pada tingkat signifikansinya 0,05, yang mana mu sama dengan 35 menit terhadap hipotesis alternatif yang mana mu-nya kurang dari 35 menit. Di sini kita ketahui N-nya 20, rata-ratanya 33,1, alfanya 0,05, dan S-nya ini 4,3. Kemudian kita lakukan hipotesis. Hipotesis awalnya mu sama dengan 35, hipotesis alternatifnya mu kurang dari 35. Alfanya 0,05, kemudian kita bisa mencari T alfa, T 0,05, di mana kita dapatkan hasil 1,729. Hal ini hasil tersebut didapat dari tabel T. Kemudian kita mendapatkan daerah penolakannya T kurang dari min 1,729. Kemudian kita lakukan statistik uji, di mana rumus ini kita dapatkan apabila kita lihat di buku Walpole. Ini standar deviasinya itu tidak diketahui atau V-nya sama dengan N kurang 1. Kita kasih masuk nilai-nilai angka-angka yang sudah kita ketahui tadi dan didapatkan hasil min 1,98, di mana keputusan tersebut mengarahkan kepada kita tolak hipotesis awal karena nilai T itu berada di dalam daerah penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa SMA untuk mengerjakan tes standar ialah kurang dari 35 menit. Baik, soal selanjutnya, sampel acak ukuran N1 sama dengan 25 diambil dari populasi normal dengan simpangan bakunya. Yang pertama itu 5,2 dengan rata-ratanya X1-nya itu 81,
Sedangkan untuk sampel ukuran acak kedua, N2, sama dengan 36, diambil dari populasi normal yang berbeda dengan simpangan baku, yaitu simpangan bakunya 3,4, memiliki rata-rata X2-nya ya, sama dengan 76. Lalu kita lakukan uji hipotesis yang mana mu1 sama dengan mu2 terhadap alternatif mu1 tidak sama dengan mu2, kutipan nilai P dalam kesimpulan Anda. Jadi kita harus ada masukkan nilai P. Diketahui N1-nya tadi udah 25 ya. Terus kita dapatkan rata-rata yang pertama juga 81, dengan standar deviasi yang pertama 5,2, N2-nya itu 36, rata-ratanya 76, dan standar deviasi yang kedua 3,4. Kita lakukan hipotesis awal. Hipotesis awal mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Alfanya tadi 0,05. Kalau tadi dia tidak sama dengan, itu kita harus bagi alfa per 2 sehingga didapatkan hasil 0,025. Nih. Z 0,025 kita dapatkan 1,96. Ini tentunya udah bisa ya kita lihat dari tabel Z. Sehingga kita dapatkan daerah penolakannya Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Selanjutnya kita bisa melakukan statistik uji, di mana rumus tersebut ini didapat dari buku Walpole ya. Kalau kita lihat di sini, ini dikarenakan standar deviasi 1 dan 2 itu sudah diketahui. Jadi kita tinggal memakai rumus ini. Kita kasih masuk nilai-nilai yang ada sehingga didapatkan hasil 4,22. Lalu keputusannya apa? Berdasarkan hipotesis awal karena nilai Z itu berada pada daerah penolakan, jadi kita tadi juga disuruh kasih masuk nilai P ya dalam konklusi kita atau kesimpulan kita, keputusan kita. Jadi kita hitung P-nya, P sama P dalam kurung mutlak Z lebih dari 4,22, PZ lebih dari 4,22 ditambah PZ kurang dari min 4,22, 2 kurang 4Z kurang dari 4,22 ditambah PZ kurang dari min 4,22, 2PZ kurang dari min 4,22, 2 dikali 0,00012 sehingga didapatkan 0,000024 yang hampir mendekati 0 ya. Jadi keputusan berdasarkan nilai P adalah kita tolak hipotesis awal karena nilai P itu lebih kecil daripada tingkat signifikansinya, yaitu alfa 0,05. Baik, soal selanjutnya, produsen mengklaim bahwa kekuatan tarik rata-rata benang A melebihi tarik rata-rata kekuatan benang B, setidaknya 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 50 buah dari setiap jenis thread diuji dalam kondisi yang sama, di mana benang tipe A ini memiliki kekuatan tarik rata-ratanya 86,7 kg dengan standar deviasinya 6,28 kg, sedangkan benang tipe B telah memiliki kekuatan tarik rata-ratanya itu 77,8 kg dengan simpan bakunya 5,61 kg. Uji klaim produsen menggunakan tingkat signifikansinya 0,05. Oke. Kita ketahui N yang pertama dari benang A tadi 50 dengan standar deviasinya itu 6,28 dan rata-ratanya 86,7. Benang B 50 juga dengan standar deviasinya 5,61, rata-ratanya 77,8.
Kita lakukan hipotesis, di mana hipotesis awalnya mu A dikurang mu B kurang dari sama dengan 12. Hipotesis alternatifnya mu A kurang mu B lebih dari 12. Alfanya tadi kita 0,05, Z alfa Z 0,05 didapatkan 1,645. Dengan daerah penolakannya itu Z lebih dari 1,645. Kita lakukan statistik uji, di mana di sini kita menggunakan rumus yang tadi seperti sebelumnya, karena standar deviasi antara A dan B itu sudah diketahui. Jadi kita memakai rumus ini. Kita kasih masuk seperti biasa angka-angkanya, lalu kita mendapatkan nilai min 2,60. Keputusannya apa? Kita gagal tolak hipotesis awal karena nilai Z-nya itu kurang dari atau dapat dikatakan di luar daerah penolakan, dan dapat disimpulkan bahwa selisih rata-rata kuat tarikan benang A dan benang B itu kurang dari 12 kg. Soal selanjutnya 10.32, Amstrad News di Desember 2004 mencantumkan median gaji untuk profesor Asosiasi Statistik di penelitian institusi dan di seni liberal dan institusi lainnya di Amerika Serikat. Asumsikan bahwa sampel 200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki gaji rata-ratanya $70.750 per tahun dengan simpanan bakunya $6.000. Asumsikan juga bahwa sampel 200 profesor asosiasi dari jenis lembaga lain telah memiliki gajinya itu rata-rata $65.200 dengan standar deviasinya sebesar $5.000. Uji hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000 lebih tinggi daripada yang ada di institusi lainnya. Kita gunakan 0,01 tingkat signifikansinya. Baik, di sini kita ketahui standar deviasi yang pertama 6.000, N-nya itu tadi 200 dan rata-ratanya 70.750. Dengan standar deviasi yang kedua 5.000, banyaknya juga 200 sama rata-ratanya 65.200. Baik, kita lakukan hipotesis. Hipotesis awalnya mu1 sama dengan mu2 ditambah 2.000. Hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 ditambah 2.000. Lalu kita bisa melakukan statistik uji. Di sini T sama dengan dalam kurung rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang dalam kurung mu1 dikurang mu2 per akar dari standar deviasi yang pertama dikuadratkan dibagi N1 ditambah S standar deviasi yang kedua dikuadratkan juga per N. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada. Lalu kita dapatkan hasil 6,43. Kemudian kita bisa mencari nilai P-nya, 2P dalam kurung T lebih dari sama dengan mutlak T, 2 dikali P dalam kurung T lebih dari sama dengan 6,43, 2 dalam kurung 1 kurang P, dalam kurung lagi T kurang dari 6,43, lalu dapatkan hasil 1,3 kali 10 pangkat min 10. Keputusannya apa? Kita tolak hipotesis awal karena nilai P itu kurang dari tingkat signifikansinya yaitu alfa 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa gaji tahunan rata-rata profesor itu bukan $2.000 lebih tinggi dari profesor di jenis institusi lainnya. Baik, kita masuk ke soal terakhir. 5 sampel zat jenis besi digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara analisis kimia laboratorium dan fluoresensi sinar X analisis konten besi. Setiap sampel dibagi menjadi 2 subsampel dan 2 jenis analisis yang diterapkan. Nah, di sini ada tabelnya. Berikut ini adalah data per kode berdasarkan besi analisis konten. Di sini ada yang menggunakan X-ray analisisnya dan ada yang menggunakan analisis kimiawi. Di sini kita dapat
mengasumsikan bahwa populasi normal uji di 0,5 tingkat signifikansi, apakah kedua metode analisis memberikan rata-rata dan hasil yang sama? Kita bisa tuliskan dahulu diketahuinya, N-nya itu sebanyak 5, tingkat signifikansinya tadi 0,05. Kita lakukan hipotesis awal, mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Lalu kita cari selisih data dari yang analisis, baik itu analisis X-ray maupun analisis kimia. Kita dapatkan di sini data yang pertama 2,2 dikurang 2,0 hasilnya 0,2. Ini sampai ke data yang paling terakhir yaitu D5. Kemudian kita cari D rata-ratanya. Seperti biasa kita kasih masuk nih hasilnya ke sini. Terus dibagi banyaknya data yaitu ada 5. Kemudian kita dapatkan hasilnya 0,1. Kemudian kita cari yang namanya standar deviasi dari data tadi. Kita dapatkan data yang pertama 0,01, 0,04, 0,01, 0,01, dan 0,01. Selanjutnya kita bisa melakukan statistik uji, di mana T-nya ini kita dapatkan dari rumus yang ada di buku Walpole. Kemudian kita bisa mencari ragamnya terlebih dahulu. Di sini 1 per N kurang 1 jumlah dari standar deviasi yang tadi dicari. Didapatkan 1 per 5 kurang 1 itu kan 1 per 4 dikali 0,08 sehingga didapatkan hasilnya 0,02. Kemudian kita bisa mencari standar deviasinya yaitu akar dari hasil variansi tadi. Dapatkan hasil 0,1414. Nah, kemudian tadi kita menggunakan rumus statistik uji itu T D rata-rata dikurang D0 per standar deviasi per akar N, di mana hal tersebut 0,01-nya itu dapat dari D rata-rata tadi yang sudah kita cari, kemudian 0 itu dari D0-nya nih. Tadi. Kemudian 0,144 per akar 5, kemudian kita mendapatkan hasilnya 1,58. Di sini T alfa per 2, T 0,025 ya. Di mana itu urutannya di angka 4. Kita bisa mencarinya itu di tabel T. Dan kita mendapatkan hasil 2 plus minus 2,776, di mana kita bisa lihat daerah penolakannya itu berarti di antara di sini dia minus tak hingga dan sini plus tak hingga. Kita dapat menuliskan nilai statistik ujinya sebagai berikut. Lalu keputusannya apa? Kita gagal untuk menolak hipotesis awal karena nilai statistik ujinya itu tidak masuk daerah penolakan dan dapat kita simpulkan bahwa dua metode analisis itu akan memberikan hasil yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.